Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Karismasari. Saya bersama teman saya Iza Karisa Risma Putri menyusun jurnal dalam judul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Masa Pandemi. Bagian latar belakang ini terdapat pada era pandemi anak menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak COVID-19 yang cukup besar. Dimulai dari pendidikan, perubahan sistem daring cukup banyak merubah sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan dalam lingkungan keluarga menjadikan orang tua sebagai pendidik utama pada anak, menjadi salah satu proses dalam pendidikan informal. Setiap keluarga memiliki strategi yang berbeda dalam mendidik anak, disebabkan oleh input yang berbeda sehingga memiliki proses dengan menghasilkan output yang berbeda. Kepedulian orang tua merupakan faktor penentu keberhasilan anak dalam belajar, tidak lain merupakan faktor eksternal yang dinyatakan pada Sudirman 2013. Orang tua memiliki peran penting dalam menjaga dan membina perkembangan anak dari fase ke fase, yaitu pada awal perkembangan dan pertumbuhan anak atau pada masa Golden Age. Pendidikan anak usia dini merupakan tatanan dasar dalam membangun kepribadian anak. Kesatuan antara ibu dan ayah menjadi faktor penting dalam memperkokoh pendidikan anak. Makmudah 2018. Pendidikan dalam keluarga menjadi salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman yang didapatkan seumur hidup. Pendidikan dalam lingkungan keluarga memberikan pengetahuan dan praktik mengenai keagamaan, budaya, dan pergaulan dalam lingkungan masyarakat. Rahmah 2017. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana pendidikan yang diterapkan keluarga pada era COVID-19. Kemudian tujuan disusunnya jurnal ini yaitu mendeskripsikan peran sentral orang tua dalam mendidik anak mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh guru pada masa pandemi. Pada masa pandemi, orang tua banyak memiliki waktu bersama anak-anaknya sehingga anak cenderung berkembang melalui pengasuhan yang diberikan orang tua. Keterlibatan orang tua menjadi hal penting dalam membantu anak dari keterbatasan belajar, meningkatkan hubungan sosial anak, dan mengajarkan anak mengenai kesadaran akan minat belajar. Metode yang digunakan di jurnal ini yaitu penyusun menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara regulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, pada saat ini dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu virus corona, yang akrab disebut COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, diantaranya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang berakibat pada pembatasan berbagai aktivitas. Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi pembelajarannya dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru, karena dalam kondisi seperti ini, guru pun dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran atau media online sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah dan mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran model daring tersebut. Peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah menjadi sangat sentral. Sekaitan dengan hal tersebut, WHO 2020 merilis berbagai panduan bagi orang tua dalam mendampingi putra-putri selama pandemi ini berlangsung
yang meliputi tips pengasuhan agar lebih positif dan konstruktif dalam mendampingi anak selama beraktivitas di rumah. Banyak orang tua tak puas dengan kondisi dan cara belajar daring yang diberikan guru dan sekolah di masa pandemi COVID-19. Namun, sebagian yang lain mengaku tak ingin memberikan beban berlebihan kepada anak di saat ini. Anak-anak sudah cukup depresi dengan keadaan ketika mereka harus terkurung di rumah, dibatasi gerakannya, hingga tidak boleh datang ke sekolah secara fisik. Psikologi dan peneliti Mindful Parenting Dewi Kumalasari mengatakan bahwa orang tua harus belajar dari rumah secara daring. Ini bukan hanya tentang memenuhi tuntutan sekolah atau akademik, tetapi kesempatan berharga untuk membentuk kemandirian belajar anak. Berbicara tentang peran orang tua, tidak terlepas dari keluarga. Lestari 2012 menyatakan bahwa keluarga dilihat dari fungsinya, yakni memiliki tugas dan fungsi perawatan, dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peranan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Mukhtar dalam Lufatuftatifah, apa sih itu? Astagfirullah, lewat sih. Keluarga memiliki peran penting dalam merawat, mendidik, melindungi, dan mengasuh anak. Menurut Chandra et al. 2013 menyatakan bahwa pengasuhan orang tua terhadap anaknya dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak itu sendiri. Apabila terdapat kesalahan pengasuhan, maka akan berdampak pada anak saat sudah dewasa. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam memperlakukan anaknya dan setiap pola asuh memiliki kekurangan serta kelebihan. Orang tua sesuai dengan pola asuhnya dituntut untuk menciptakan kondisi yang berkualitas sehingga orang tua mampu memberikan stimulus dengan baik. Tujuannya adalah supaya potensi dalam diri anak dapat berkembang maksimal. Apabila pola asuh orang tua dan stimulus yang diberikan tidak sesuai, maka berpotensi akan salah arah. Menjadi contoh yang baik merupakan metode terbaik dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak saat pandemi berlangsung. Pendekatan pembelajaran pada anak-anak sebagai memperhatikan prinsip-prinsip berikut. 1. Belajar harus menantang pemahaman anak. 2. Memulai proses belajar mengajar dari pengetahuan yang dimiliki anak. 3. Menggunakan alam sebagai sarana belajar mengajar. 4. Belajar dilakukan sambil bermain. 5. Belajar membekali keterampilan hidup. 6. Proses belajar mengajar dilakukan melalui pengetahuan sensorik dan indrawi. Yang ketujuh, belajar sambil memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan. Akan tetapi, prinsip belajar anak usia dini belum dipahami oleh orang tua, sehingga orang tua menerapkan strategi pembelajaran secara spontan dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak. Dalam mendidik anak di masa pandemi ini dibutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memadai untuk orang tua. Orang tua juga harus memiliki mental yang tangguh dalam mendidik anak di masa pandemi ini. Keberhasilan dalam mendidik anak di rumah sangat membutuhkan peran dari semua pihak. Hasil dari pembahasan ini yaitu 1. Pentingnya peran orang tua. Terdapat 4 peran orang tua selama masa pembelajaran online di masa pandemi. 1. Sebagai guru di rumah, yang artinya orang tua membimbing anak mengawasi selama anak belajar online. Yang kedua, sebagai fasilitator. Orang tua memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak selama proses pembelajaran di masa pandemi di rumah. Yang ketiga, sebagai motivator. Orang tua harus mampu memberikan motivasi kepada anak untuk bersemangat mengikuti proses pembelajaran online. Yang keempat, sebagai direktur, orang tua menjalankan peran untuk mengarahkan anak supaya mau mengikuti proses pembelajaran online. Hambatan siswa dalam mengikuti BDR. Keharusan memiliki telepon seluler atau ponsel atau laptop atau komputer menjadi hambatan tersendiri bagi siswa yang selama ini ada yang tidak mengandalkan dua jenis gawai tersebut sebagai pendukung belajar dari rumah. Hal ini juga berkaitan dengan kuota internet yang harus sesekali terisi selama belajar daring.
yang kadang menjadi kendala terbesar bagi siswa dan orang tuanya. Media penyampaian materi BDR bisa melalui platform online seperti YouTube, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Ruang Guru, Kuiper, dan aplikasi virtual lainnya cukup menguras kuota. Ini yang menjadi hambatan lain bagi siswa dalam mengikuti BDR. Bukan hanya itu saja, dalam penerapan belajar online ini, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, siswa yang belum memiliki gadget, siswa yang belum mengetahui banyak tentang pengetahuan teknologi. Kasus ini banyak terjadi pada siswa tingkat TK dan SD. Selain itu, masalah utama yang dialami siswa adalah jaringan yang tidak memadai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi siswa dan tak terkecuali bagi orang tua karena orang tualah yang dituntut untuk mendampingi siswa dalam proses belajar online tersebut. Realitanya yang ada juga tidak sedikit orang tua yang tidak paham mengenai penggunaan teknologi. Jelas hal ini akan menghambat keaktifan siswa atau anak dalam proses belajar daring ini. Kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa karena dalam pembelajaran online siswa hanya diberikan tugas melalui via WhatsApp. Kebanyakan siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas dikarenakan tidak ada penjelasan-penjelasan awal dari guru tentang tugas yang dibebankan tersebut. Peserta didik hanya dituntut untuk mengerjakan tanpa mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Akibatnya banyak siswa yang mengeluh dan tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, tugas yang diberikan guru banyak, serta waktu yang diberikan sangat singkat. Bagaimana Anda bisa belajar dengan baik dalam kondisi yang seperti ini? Yang keempat, akibat kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, otomatis berkurangnya internalisasi nilai-nilai karakter yang semestinya harus ditanamkan seorang guru ke dalam diri siswa. Ini akan mengakibatkan degradasi moral pada anak atau siswa, karena seorang guru bukan hanya mengajar, mentransferkan ilmu pengetahuan atau pelajaran saja, tetapi seorang guru juga dituntut untuk mendidik, pembentukan akhlak dan karakter siswa. Namun, hal ini tidak boleh mematahkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tidak boleh mematahkan semangat siswa dalam belajar. Pandemi COVID ini tidak boleh mematahkan semangat dan harapan kita semua. Adanya upaya dalam menangani kesulitan pendidikan di masa pandemi. Melihat kondisi ini, orang tua siswa mengambil inisiatif secara swadaya dan bergotong royong melalui materi, pikiran, waktu, dan tenaga untuk membantu mengatasi keterbatasan siswa dalam KBM. Aksi gotong royong orang tua siswa di sejumlah sekolah berwujud diantaranya dengan penyediaan sarana multimedia di sekolah yang tujuannya memudahkan proses BDR saat pembelajaran anak jarak jauh dan penyiaran kegiatan sekolah. Dan itu, gotong royong juga dilakukan untuk membenahi sarana dan prasarana sekolah lainnya seperti penataan taman sekolah, memperbaiki sarana olahraga sekolah yakni lapangan basket, futsal, serta lapangan voli. Manfaat yang dirasakan saat kondisi pandemi yaitu peran aktif orang tua dalam proses BDR, serta meningkatnya komunikasi yang baik antara pihak orang tua dengan sekolah. Berbagai cara tetap ditempuh untuk menemukan jalan terbaik dalam upaya meningkatkan mutu dan prestasi anak di tengah pandemi. Faktanya, memang dunia pendidikan dihadapkan pada masa-masa sulit sejak awal pandemi COVID-19 merebak di tanah air. Pemerintah pun sejatinya telah menyusun strategi semaksimal mungkin agar proses belajar mengajar tidak terganggu, bahkan bisa maksimal meski dilakukan secara daring. Tantangan saat mendampingi anak belajar di rumah, berdasarkan riset dari peneliti LIPI, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan bagi orang tua ketika mendampingi putra-putri mereka belajar. Dari survei Tanoto Foundation disebut bahwa sekitar 56% dari orang tua kurang sabar dalam mendampingi dan menangani kemampuan anak dalam konsentrasi belajar. Selain itu, KPAI juga menyebut bahwa terjadi kenaikan anak-anak mengalami kekerasan baik psikis maupun fisik di mana pandemi. Selain masalah tersebut, beberapa kendala lain, antara lain yang pertama,
Tidak semua orang tua memiliki waktu untuk mendampingi anak belajar di masa pandemi karena tanggung jawab lain seperti bekerja ataupun mengurus rumah. Yang kedua, orang tua sulit memahami pelajaran serta memberikan motivasi kepada anak saat belajar. Adaptasi dari orang tua dalam mendampingi anak mereka belajar dari rumah sangat penting. Pengawasan orang tua dalam proses pembelajaran daring sangat menentukan hasil belajar yang optimal. Tips mendidik anak di masa pandemi. 1. Buat jadwal dan aturan yang disetujui bersama dengan maksud membantu anak untuk membuat jadwal kegiatan. Hal ini akan membantu anak untuk bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, bantu anak dengan memberikan beberapa ide untuk melakukan kegiatan apabila anak merasa bingung harus menulis kegiatan yang akan dilakukan pada hari berjalan. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan anak, didik anak dengan mengajarkan perilaku yang baik. Yang keempat, didik anak agar bisa belajar untuk mengendalikan diri, mau mendengarkan terutama saat belajar. Yang kelima, bagi tugas dengan pasangan Anda. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu faktanya memang dunia pendidikan dihadapkan pada masa-masa sulit sejak awal pandemi COVID-19 merebak di tanah air. Pemerintah pun sejatinya telah menyusun strategi semaksimal mungkin agar proses belajar mengajar tidak terganggu, bahkan tetap bisa maksimal meski dilakukan secara daring. Saat ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan corona atau COVID-19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring. Tentunya dalam kondisi ini peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah menjadi sangat sentral. Sekaitan dengan hal tersebut, WHO 2020 merilis berbagai panduan bagi orang tua dalam mendampingi putra-putri selama pandemi ini berlangsung, yang meliputi tips pengasuhan agar lebih positif dan konstruktif dalam mendampingi anak selama beraktivitas di rumah. Berbagai cara ditempuh untuk menemukan jalan terbaik dalam upaya meningkatkan mutu dan prestasi anak di tengah pandemi. Jadi, peran orang tua dalam masa pandemi untuk pendidikan anak di masa kini itu sangat berpengaruh pada psikologi dan karakter anak yang akan mendatang. Jadi pemerintah menerapkan proses pembelajaran secara daring guna untuk memudahkan anak di saat pandemi seperti ini dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Sekian penjelasan jurnal dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.